wahyu. Kecuali hanya dengan iman saja, dia tidak bisa pakai akal. Oh, dia tidak pernah lihat Allah. Sebagaimana orang buta yang sejak lahir buta, dia tidak bisa mengimani gajah kecuali hanya dengan berita yang sampai kepada dia. Nah, dia tidak pernah lihat gajah. Gajah bagaimana sih? Ya, yang saya dengar gajah itu besar, telinganya lebar, punya belalai. Karena apa? Dia tidak punya sarana untuk ke sana. Nah, kita tidak punya sarana untuk membuktikan keberadaan hari akhir kecuali dengan Al-Quran dan hadis. Disinilah iman berperan. Jadi itu tadi syarat yang kedua ialah meyakini makna la ilaha illallah, bahwasanya memang tidak ada yang pantas untuk kita sembah, untuk kita ibadahi dengan hak kecuali Allah. Yakin kita. Yang ketiga ialah as-sidq, ya, jujur, tulus. Ada orang yang percaya, yakin, tapi nggak jujur. Contohnya orang-orang munafik. Atau contohnya Fir'aun. Fir'aun itu Allah sendiri mengatakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu jahadu, menentang. Ya, juhud itu beda dengan takdzib. Kalau mendustakan itu dia emang tidak percaya sejak awal. Tapi kalau juhud itu menentang itu dia sebetulnya percaya tapi tidak mau, ya, membangkang. Padahal kata Allah wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka itu yakin bahwasanya yang dibawa oleh Musa ini ajaran yang benar. Tapi Fir'aun tidak mau menerima. Nah, ini berarti dia masih belum memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Di antaranya adalah as-sidq, jujur. Ya. Disebutkan di sini bahwasanya sidq itu artinya ucapannya itu sesuai dengan kenyataan. Mutabaqatul kalam lil waqi' wa ittifaqudz zahir ma'al batin. Ngomong begini sesuai dengan kenyataan, zahirnya sesuai dengan batinnya. Kalau zahirnya mukmin, batinnya kafir, berarti dia enggak jujur. Oleh karena itu orang-orang munafik itu batal syahadatnya karena apa? Dia tidak menerapkan syarat ini. Enggak jujur mereka dalam bersyahadat. Padahal sudah yakin dia. Yahudi itu juga begitu. Kalau Yahudi ini malah tidak mengucapkan ya, tapi artinya banyak orang-orang yang sekedar mengucapkan tapi amalnya dia menyelisih. Ngakunya la ilaha illallah, tapi kalau kepepet larinya ke orang yang sudah mati. Minta-minta. Sebagaimana orang-orang apa yang banyak kita saksikan di banyak tempat di dunia ini. Betapa banyak ribuan kubur yang diagungkan. Yang menjadi tumpuan harapan seseorang ketika mendapat musibah. Dia enggak lari ke Allah, larinya ke kuburan. Padahal dia bilang la ilaha illallah. Apa gunanya gitu loh. Enggak beda dengan orang-orang musyrik kalau begitu. Ini orang yang tidak jujur. Selain juga dia mungkin juga jahil, tidak faham apa makna la ilaha illallah. Atau kalau dia faham, dia meyakini tapi dia enggak jujur karena ucapannya menyelisih. Menyelisih atau perbuatannya menyelisih apa yang diucapkan. Jadi orang yang diharuskan untuk jujur itu ialah ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia meyakini maknanya, kemudian hatinya dia ini sesuai dengan apa yang diucapkan. Tidak sekedar mengucapkan dengan lisan kemudian mendustakan dalam hati, ini dia nggak jujur namanya. Jadi apa namanya? Itu syarat ketiga yaitu as-sidq, jujur. Syarat yang keempat ialah al-ikhlas. Ikhlas ini lebih tinggi lagi. Orang yang sudah berilmu, sudah yakin, sudah jujur, belum tentu dia ikhlas. Kalau dia masih terjerumus dalam syirik, berarti dia belum ikhlas. Nah, syarat-syarat ini sebetulnya adalah saling berhubungan.
Kalau seseorang itu tahu makna la ilaha illallah, mestinya dia juga meyakini, mestinya. Tapi belum tentu orang yang tahu itu meyakini. Kalau dia sudah tahu dan meyakini, mestinya dia jujur, tapi belum tentu. Dengan juga orang yang sudah tahu, sudah meyakini, jujur, tapi mestinya itu dia ikhlas. Tapi kadang-kadang dia nggak ikhlas juga dalam beribadah. Kadang-kadang masih kena juga ke syirik. Ini ikhlas ini juga ada tingkatannya. Ada yang minimal harus dipenuhi, ada yang maksimal. Untuk keikhlasan kita dengan keikhlasan para sahabat beda. Karena ilmunya juga beda, keyakinannya beda, kejujurannya beda, otomatis yang lain-lainnya juga beda. Tapi ada syarat minimal. Artinya betul-betul bersih, nggak boleh sampai kecampuran sedikit pun. Ikhlas itu artinya murni. Al-ikhlasu lughatan minal khulus wa huwa as-safa wat tanqiyah wat tahdzib wat tamayus wa adamul mukhalatah. Ikhlas itu murni, jernih, bersih, tidak kecampuran. Yang dimaksud dengan ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah ialah tidak sampai mencampurinya dengan syirik, tidak pula dengan riya dalam mengucapkan ini. Artinya dia mengucapkan ini jangan sampai karena supaya dilihat orang. Ada orang-orang yang mengucapkan karena takut. Misalnya orang kafir, perang dengan kaum muslimin, ketika sudah terpepet hampir dibunuh, dia bilang la ilaha illallah. Ini la ilaha illallahnya kenapa? Kalau dia ikhlas keterima, tapi kalau karena takut supaya enggak dibunuh, enggak sah. Karena dia enggak ikhlas. Nabi SAW bersabda, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ini dalilnya bahwasanya ikhlas itu adalah syarat. Rasulullah SAW mengatakan Allah mengharamkan neraka atas orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah demi mencari wajah Allah. Artinya mencari wajah dan keridhaannya Allah. Betul-betul karena Allah, bukan karena yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi kita telah sampai kepada syarat yang keempat, yaitu ikhlas. Orang yang bertauhid, bersyahadat, selain dia harus mengetahui makna syahadat, meyakini makna syahadat, jujur, dia juga harus ikhlas. Ikhlas itu di mana sih tempatnya? Tempatnya di mana keikhlasan itu? Tempatnya adalah di dalam kalbu, dalam hati. Jadi asalnya keikhlasan adalah dalam hati. Tapi kadang dia nampak di luar. Sebagaimana riya itu sebetulnya dia juga perbuatan hati, tapi kadang dia terlihat di luar. Oleh karena itu kita perlu tahu apa hal-hal yang membatalkan keikhlasan, artinya dia menghapus keikhlasan sehingga ibadah menjadi batal, syahadat menjadi batal, dan apa yang tidak menghapus tapi sekedar mengurangi. Yang menghapus keikhlasan itu adalah syirik akbar. Kalau sejak semula ibadah itu ditujukan tidak hanya kepada Allah, maka ini syirik. Ini yang menjadi pembatal tauhid. Tapi kadang-kadang kala kita ini tidak berbuat syirik akbar, namun melakukan syirik asghar, yang kecil, yaitu syirik yang datangnya istilahnya tarik, artinya di tengah-tengah suatu ibadah. Mungkin seseorang sholat, sejak awal dia ikhlas niatnya karena Allah, takbir, saya sholatnya benar-benar karena Allah, karena ini perintah Allah dan karena ini merupakan salah satu rukun Islam. Saya sholat, dapat 2 rakaat, ada umpamanya ini orang lagi ingin melamar suatu pekerjaan yang disyaratkan oleh bosnya harus sholat, kalau tidak sholat nggak akan diterima, umpamanya begitu. Nah, ketika dia lihat si bos ini datang, berubah dia, wah ini bos datang,
saya harus perindah sholat saya. Nah ini dia kecampuran, ikhlasnya mulai bermasalah di sini. Apakah ini membatalkan sholatnya dia ataukah mengurangi pahalanya? Ini ada perinciannya. Para ulama merinci, kalau dia berusaha melawan sifat itu, hendak saya mau ikhlas, saya tetap sholat karena Allah, dia berusaha melawan, tidak dibiarkan, maka dimaafkan, tidak membatalkan sholatnya tadi. Tapi kalau dia terus-terusan, jadi keinginan itu dibiarkan aja sama dia, makin diperhatikan makin khusyuk, berusaha makin khusyuk, makin lama sujudnya, makin lama rukuknya, gerakannya juga diusahakan semaksimal mungkin sesuai sunnah. Nah maka 2 rakaat yang pertama tadi diterima Allah, sisanya nggak diterima. Sejak dia riya sampai selesai nggak ada pahalanya. Tapi kalau sejak semula dia sudah riya, sejak takbir dia sudah sholatnya bukan karena Allah, nggak ada nilainya apa-apa. Jadi masalah ikhlas itu penting sekali, dan ini merupakan salah satu konsekuensi tauhid. Kalau kita sudah tahu bahwasanya yang berhak diibadah itu hanya Allah, kenapa kita mesti kasih tandingan gitu loh? Kalau ibadahnya sudah selesai baru riya. Wah, tadi saya diingat baru bangga. Kan riya juga. Ini namanya ujub, Pak. Kalau riya itu supaya dilihat orang. Nah, ujub ini juga hati-hati. Ujub ini juga salah satu penyakit suatu amalan. Karena orang boleh jadi beribadah dia ikhlas, tapi kena penyakit setelah itu, yaitu dia bangga. Ini hati-hati. Ini bukan masuk dalam masalah riya, bukan, cuman ini masalah yang namanya ujub. Dan ini bisa membatalkan amalan, hati-hati. Karena orang yang ujub merasa bangga itu, dia lupa bahwasanya yang membuat kamu bisa seperti ini sebenarnya Allah, karena taufik dari Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan hati kita untuk bisa sholat, bisa dan lain-lain sebagainya, kita nggak akan bisa ke sana. Jadi itu salah satu masalah dalam masalah keikhlasan. Ikhlas juga bermacam-macam tingkatannya. Ada nisbat yang minimal, bagian yang minimal yang harus dipenuhi oleh semua orang. Ada yang setelah itu, tingkatan berikutnya ini adalah tingkatan yang setiap orang beriman ini bersaing di sana. Makin bagus keikhlasannya, makin bagus juga pahala yang dia dapatkan. Setelah dia memenuhi tingkatan yang minimalnya ini. Jadi ikhlas itu minimal, orang syahadat itu minimal dia harus ikhlas. Kalau syahadatnya sudah tidak ikhlas, ya sudah batal dia. Kenapa Anda mengucap syahadat? Ya karena orang tua saya ngajari begitu. Ini nggak ikhlas. Bukan karena Allah, bukan. Mestinya saya mengucap syahadat ini karena saya murni, karena mencari keridhaan Allah, bukan karena yang lain-lain. Jadi ini ikhlas yang minimal. Setelah itu mulai kita bersaing dalam masalah ikhlas. Siapa yang bisa lebih ikhlas dalam beribadah? Sampai ke tingkat dia ini khawatir kalau sampai amalnya diketahui orang lain. Ini orang kalau sudah ikhlas itu dia takut kalau sampai ada orang yang mengetahui ibadah-ibadah yang dia lakukan. Sampai Rasulullah diserumpamakan dengan orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Padahal tangan itu kan dekat sekali. Ini sekedar kiasan untuk menunjukkan betapa ikhlasnya seorang dalam bersedekah. Kalau kita lihat para sahabat itu, mereka berusaha menyembunyikan hal-hal yang kita biasa bercerita di depan orang-orang. Itu mereka berusaha menyembunyikan. Bahkan zikir pun itu kadang-kadang mereka lakukan dengan tidak menggerakkan bibir, hanya lidahnya saja yang gerak, supaya tidak dikira sedang banyak berzikir. Subhanallah tuh, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Diusahakan supaya nggak terlalu kelihatan komat kamit bibirnya, untuk menjaga ikhlas. Itu sampai seperti itu. Ada seorang suami istri, suaminya tiap malam nangis terus, istrinya nggak pernah tahu, padahal satu bantal.
Kenapa? Mereka menjaga keikhlasan. Nah, cuman ada hal-hal yang kita, meskipun kita dituntut untuk ikhlas, teman, kita tetap harus kelihatan. Seperti sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Kalau orang ngaku Islam tidak pernah kelihatan sholat berjamaah, ini menjadi fitnah. Loh, ini sholatnya di mana? Aku nggak pernah kelihatan sholat gitu loh. Nah, ini ikhlas nggak ada manfaatnya di sini, ya. Karena ada hal-hal yang kita harus ikuti itu, ya. Sholat berjamaah, sholat Jumat, ya. Itu hal-hal yang kita nggak bisa berdalih, wah saya takut nanti riak, nggak bisa. Istilah orang Jawa nggak kanggo ini alasan yang tidak bisa diterima, ya. Karena itu memang syiar. Kalau sudah namanya syiar haji itu, ya kita mau nggak mau kita kelihatan pakai ihram, ya, kita talbiyah kelihatan, ya, ini karena ini merupakan syiar, ya. Nyembelih udhiyah, hewan kurban, ya kita dilihat orang, nggak apa-apa, karena ini adalah syiar. Tapi kalau itu ibadah-ibadah yang bisa kita sembunyikan, ya berusahalah semaksimal mungkin, karena kalau nggak kelihatan tuh kita lebih enak untuk ikhlas, iya enggak? Kalau sudah kelihatan orang, aduh susah jaganya. Wah, ini jangan-jangan saya ngaji ini karena ada yang dengar, ya, sehingga saya berusaha merindah suara saya, jangan-jangan nanti ini riak, ya. Apalagi kalau diumumkan dari bapak ini sekian sumbangan. Nah, ya itu juga lebih sulit lagi, ya. Emang tidak semua orang yang begitu lantas dia menjadi riak, tidak, ya. Bahkan dia bisa dapat 2 pahala, cuman sulit, ya, sulit. Dia bisa dapat pahala sedekah dan pahala memotivasi orang lain, ya. Wah, masya Allah, ya, ternyata ada yang sampai bersedekah segitu. Seperti ketika Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah menghasung para sahabat untuk bersedekah. Umar sudah niat dalam hati, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar, ya. Saya sedekah dengan separuh kekayaan saya. Umpamanya sekarang dia punya kekayaan 100 juta, 50 juta dibawa utuh. Ini Rasulullah separuh. Abu Bakar tidak mungkin sebenarnya ini, ya. Faja Abu Bakar bimalihi kullih, ya. Datang dengan semua hartanya, ya. Taruhkan. Kalau ketika Umar ditanya, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Misluhu ya Rasulullah. Ya segini juga. Artinya separuhnya kan. Tapi Abu Bakar, "Madza tarakta li ahlik?" Qala taraktullah wa rasulahu. Ya, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya saja lah. Artinya enggak ada apa-apa. Wah, setelah itu Umar baru ngaku, ya, wallah saya tidak pernah bisa mengalahkan kau, Abu Bakar, ya. Lah ini merupakan motivator, ya. Orang yang melihat seperti ini, dia akan terdorong untuk bersedekah. Orang yang seperti Abu Bakar saja, yang sudah dikasih kabar gembira menjadi penghuni surga, itu seperti itu sedekahnya. Lah kita ini belum punya jaminan apa-apa, ya. Belum ada jaminan sama sekali kita bakal masuk surga. Nah, mestinya yang seperti ini akan mendorong kita untuk bersaing dalam masalah infak dan lain sebagainya. Jadi kadangkala amalan yang nampak di depan umum itu, ya, kalau kita bisa menjaga keikhlasan, dia bisa memberikan 2 kebaikan, sekaligus memberikan contoh dan juga dia dapat pahala itu. Setiap orang yang mencontoh dia akan dapat pahalanya orang yang mencontoh dia itu. Ya, karena apa? Rasulullah SAW mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, ya, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi ila yaumil qiyamah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Hadisnya muttafaq alaih. Siapa yang melakukan sesuatu yang baik, ya, mempromotori, ya, memberikan contoh sesuatu yang baik, ajaran yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan perbuatannya dia dan perbuatan orang-orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat. Iya, jadi kita tidak perlu menyampaikan Al-Fatihah buat Rasulullah. Karena apa? Otomatis semua yang kita ibadahi ini Rasulullah dapat pahalanya, kan Rasulullah yang ngajari kita. Ya. Semua yang mengajarkan kebaikan kepada kita dan kita amalkan, maka dia akan dapat dari orang-orang yang mengikuti dia itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Oleh karena itu, orang yang memberikan contoh yang baik, kalau dia bisa ikhlas, masya Allah, ya, orang yang ikuti dia ini semua akan menambah tabungan pahalanya si
orang yang memberikan contoh ini. Tapi harus ikhlas. Kalau sampai tidak ikhlas, hati-hati. Dia akan jadi orang yang pertama kali jadikan bahan bakar neraka. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahkan Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini sampai pingsan 3 kali. Takut dia kalau terkena hadis ini. Hadisnya apa? Salasatun tus'aru bihimun nar yaumal qiyamah. 3 macam orang yang neraka itu dinyalakan dengan 3 macam ini di hari kiamat. Artinya sebagai pemantik neraka itu 3 golongan ini. Belum sempat ngomong pingsan Abu Hurairah. Begitu siuman dia menyampaikan hadis ini, diulang lagi, salasatun tus'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Belum sampai ngomong pingsan lagi, sampai 3 kali baru akhirnya bisa menyampaikan hadis yang sangat agung ini. Di antaranya apa? Rajulun ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Qur'an, mengajari Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an. Ketika mati ditanya sama Allah, kamu ngajari Quran, mengaji ini untuk siapa? Untuk engkau ya Allah. Itu lisannya dia, tapi Allah Maha tahu. Qala kadzabta, bohong kamu. Kamu melakukan ini semua tidak lain supaya dibilang alim, orang alim ini, atau orang qari, ahli qiraah, bagus suaranya, juara MTQ dan lain sebagainya. Makanya dimasukkan ke neraka. Orang berikutnya ialah dermawan, banyak bersedekah, sedekah sini, sedekah sana, terkenal sudah dengan sedekahnya itu. Tanya sama Allah, kamu sedekah untuk siapa? Ya buat kamu ya Allah. Bohong. Kamu sedekah supaya dibilang dermawan, supaya nggak dibilang pelit, dibilang orang yang murah, pemberi. Dimasukkan dia ke neraka. Yang ketiga ialah mujahid fisabilillah. Zahirnya dia mujahid, wah berani sekali kalau perang, masya Allah, barisan terdepan, bahkan sampai terbunuh. Ditanya sama Allah, kamu perang ini untuk siapa? Kali ana uqatil li ajli ala'i kalimatik, demi meninggikan kalimatmu, demi agamamu. Kau bohong kamu perang supaya dibilang pemberani, bukan karena saya. Dimasukkan dia dalam neraka. Jadi 3 golongan ini. Makanya Abu Hurairah sangat takut kalau dia menjadi golongan yang pertama. Padahal tidak mungkin dia menjadi golongan, tapi begitulah seorang mukmin, dia selalu khawatir. Orang yang khawatir kalau dirinya munafik itulah orang mukmin. Tapi orang yang tidak pernah khawatir kalau dirinya munafik itulah orang munafik. Oleh karena itu Umar bin Khattab yang kalau di ranking itu ranking 2. Manusia ranking 2 itu adalah Umar bin Khattab. Menurut ijma'nya kaum muslimin, artinya manusia paling afdol setelah para nabi dan rasul sejak Adam sampai hari kiamat nanti adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Umar bin Khattab. Ini ijma' kaum muslimin. Umar bin Khattab itu pernah bersumpah di hadapannya Hudzaifah bin Yaman, salah seorang sahabat yang pernah dibisiki oleh Rasulullah, disebutkan nama-nama orang yang mati dalam keadaan munafik. Rasulullah pernah bilang ke Hudzaifah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, semuanya akan mati dalam keadaan munafik. Tapi Hudzaifah nggak pernah kasih tahu siapa orang itu. Itu rahasia yang tidak pernah dibeberkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Oleh karena itu Umar ini selalu khawatir. Pernah suatu ketika dia bilang, wahai Hudzaifah, kusumpah engkau dengan nama Allah, apakah Rasulullah menyebut namaku? Qala la, enggak. Artinya di antara nama-nama itu tidak ada namanya Umar bin Khattab. Umar aja masih ragu-ragu kalau dia ini jangan-jangan saya ini masih punya nifak. Oleh karena itu kita harus selalu, kita ini di antara selain kita berharap, kita juga harus takut. Jangan sampai kita tidak pernah khawatir amalan kita ini tidak diterima oleh Allah. Jangan sampai. Belum tentu loh apa yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah, belum tentu. Karena Allah tidak membutuhkan amalan kita. Dalilnya adalah Allah berfirman dalam surat Ali Imran, yang mewajibkan kaum muslimin supaya melakukan haji. Walillahi 'alan nasi
hijjul bait man istata'a ilaihi sabila.